Jadi Xiaomi dikonfirmasi positif COVID-19. Padahal kenapa mereka terus menggunakan kata ini ya jika mereka nggak tahu arti dibaliknya? Dan dia juga tidak menuliskan secara rinci apakah Chris Wu itu masih hidup atau telah. Hey what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah Cinggu, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu mengenai Chris Wu. Jadi baru-baru ini ada rumor yang belum dikonfirmasi. Itu mengatakan bahwa Chris Wu ini melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya. Dan ini juga menjadi kehebohan di sosial media. Nah, sejak tuduhan yang menimpa Chris Wu dan juga kemungkinan penanaman cabai terhadap banyak wanita, Chris Wu telah menjadi pusat berbagai diskusi dan juga menjadi berita utama di berbagai artikel media. Gak hanya di Cina, tapi di Korea dan juga internasional. Dan baru-baru ini ada banyak artikel tentang Chris Wu dengan spekulasi tentang kasus tersebut, serta klaim di mana Chris Wu berada. Bahkan nih guys, ada salah satu outlet dari media Tiongkok menerbitkan foto dugaan bagian dalam fasilitas penahanan. Nah, kalian dapat lihat ini ada sosok pria. Jadi sosok pria itu terlihat kepalanya kayak pontos alias botak gitu. Nah, media tersebut mengklaim bahwa itu adalah Chris Wu. Tapi ini tuh cuma rumor semata. Karena apa? Karena kita juga tidak tahu apakah itu emang benar-benar Chris Wu atau hanya spekulasi dari media saja. Dan Cinggu, sekarang ada desas-desus yang belum terbukti lagi itu menyatakan bahwa Chris Wu itu telah melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya karena dikabarkan bahwa dia itu katanya tidak tahan berada di pusat penahanan. Nah, sebuah akun yang belum diverifikasi di Weibo menulis bahwa Chris Wu tampaknya telah meningsoi kayak gitu dan juga sedang diselidiki penyebab kenapa hal itu terjadi. Dan ini diambil oleh pengguna Twitter yang membagikan posting Weibo dan menyatakan sebagai breaking news bahwa Chris Wu itu tampaknya telah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dan dia juga tidak menuliskan secara rinci apakah Chris Wu itu masih hidup atau telah meninggal guys. Nah, rumor terbaru ini memicu keributan di komunitas online karena banyak yang dibawa ke diskusi apakah tuduhan baru ini benar atau enggak. Dan tweet itu juga udah di-retweet ribuan kali, tetapi postingan itu kemudian dihapus. Nah lo, kok ini dihapus? Jadi kan ini juga menimbulkan pertanyaan. Jadi ini tuh kemungkinan adalah postingan yang palsu nih guys, karena yang nulis juga akun yang belum diverifikasi. Jadi kemungkinan dia ini adalah haters. Jadi mungkin karena dia itu geram dengan tingkah dari Chris Wu, makanya dia itu ngebuat artikel seperti itu. Jujur ini menurut aku adalah rumor atau artikel yang dapat ngebuat seorang artis menjadi tertekan, dan ini juga dapat menjadi dorongan bagi artis tersebut. Dan sekarang banyak netizen yang melangkah maju untuk mengklaim bahwa rumor itu salah dan juga enggak ada bukti sama sekali. Meski demikian nih, rumor tersebut terus menimbulkan kehebohan di platform media sosial dan juga berbagai komunitas online. Dan mungkin memang banyak yang kesal ya dengan Chris Wu, tapi melihat ada orang yang menyebarkan rumor tentang hal ini, tentu orang tersebut juga sangat geram karena ini sudah dianggap out of the line gitu nih guys. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan kalau kita berbicara mengenai Chris Wu ya, baru-baru ini ada karyawan di sebuah perusahaan Cina itu diduga dipecat lantaran dia itu mendiskusikan kemungkinan untuk menjadikan Chris Wu sebagai brand ambassador mereka. The Global Times, sebuah surat kabar tabloid harian yang dijalankan oleh surat kabar People's Daily, Partai Komunis Tiongkok, merilis sebuah artikel yang menjelaskan bahwa sekelompok karyawan dipecat dari sebuah perusahaan karena mendiskusikan Chris Wu untuk kemungkinan mewakili brand tersebut. Menurut outlet berita, Neta Auto memicu diskusi yang hangat karena terungkap bahwa mereka diduga memecat beberapa karyawan mereka yang membahas agar Chris Wu mewakili brand mereka. Dalam screenshot salah satu percakapan grup WeChat, salah satu staf pemasaran menyatakan semangat Neta adalah memberi orang kesempatan kedua dan menyarankan agar perusahaan tersebut memilih Chris Wu untuk mewakili brand tersebut, bahkan setelah kontroversi baru-baru ini. Nah, staf pemasaran bernama Feng Gang menyatakan langkah ini akan membuat kita terkenal di internet dalam 5 menit dan menambahkan ini patut dicoba
Kalau gagal, minta maaf dan pecat staf terkait. Dalam obrolan tersebut, sepertinya Penggang didukung oleh staf perusahaan lainnya. Namun merek tersebut memutuskan untuk memecat semua karyawan yang terlibat dalam diskusi tersebut karena perusahaan menyatakan merek kami menganggap bahwa kata-kata beberapa individu telah secara serius menentang nilai-nilai sosial, membawa pengaruh buruk dan bertentangan dengan prinsip dan juga tujuan perusahaan. Wih. Kalau aku lihat dengan ide dari karyawannya emang udah kreatif gitu ya, udah unik gitu, dan ini juga akan ngebuat nama brandnya pasti langsung famous, terkenal dan juga viral. Tapi balik lagi, nggak hanya viral ya, tapi ini juga akan ngebuat brand tersebut juga punya image yang jelek. Emang sih minta maaf gitu kan mudah gitu ya kan, tapi ini juga kembali lagi nggak sesuai dengan nilai-nilai sosial, dan pada akhirnya semua dipecat. Widih, apakah si penggangnya juga alias si ketuanya juga dipecat? I think so sih ya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Winter aespa. Jadi baru-baru ini Winter itu dikritik karena dianggap feminis. Nah, ada kegemparan atas kata-kata tertentu yang ditandai sebagai pro-feminis di Korea. Komunitas Hannam online pria telah mempermasalahkan selebriti wanita yang terlihat menggunakan kata-kata ini dan menuduh mereka sebagai feminis. Selama beberapa tahun telah terjadi peningkatan permusuhan terhadap feminis di Korea Selatan karena pria di komunitas online Hannam melihat mereka sebagai individu yang gak suka sama pria dan juga pengen merendahkan pria. Karena itu, banyak selebritas wanita telah dikritik di berbagai komunitas online karena dituduh feminis. Dan baru-baru ini salah satu komunitas online Hannam sekali lagi mempermasalahkan member grup idol K-pop yang dianggap menjadi feminis karena penggunaan kata tertentu. Selama pilai baru-baru ini, Winter aespa mengatakan untuk mendengarkan lagu mereka Forever Ohjook atau 5 triliun kali. Ini mirip dengan kata Ohjook 5 triliun 500 juta yang merupakan kata yang diciptakan dan juga sering digunakan oleh feminis Korea untuk menandakan jumlah yang sangat besar. Kata ini biasa digunakan oleh feminis Korea ketika mereka dikejutkan oleh sesuatu dalam jumlah besar. Kata-kata seperti ohjook dan juga hubah sebelumnya dikritik karena digunakan untuk mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap para pria. Netizen Hannam juga telah berkumpul di komunitas online mereka yang biasa digunakan untuk mengkritik keras anggota grup idol tersebut. Nah, dalam komunitas online itu mereka berkomentar, kenapa mereka terus menggunakan kata ini ya jika mereka nggak tahu arti dibaliknya? Bagaimana sih penggemar mereka melindungi mereka dari ini? Tapi demikian, netizen lain juga telah mengkritik orang-orang itu karena klaim mereka tidak logis. Netizen berkumpul di komunitas online populer lainnya untuk mengkritik keras apa yang dilakukan oleh para pengkritik tersebut. Mereka mengatakan, kenapa sih mereka ngebuat keributan lain? Apakah mereka nggak tahu bahwa mereka juga sangat menyebalkan? Orang-orang ini nggak peduli jika anggota Seventeen menggunakan kata itu. Tetapi sekarang mereka ini ngebuat keributan karena seorang anggota girl group menggunakan kata itu. Mereka masih tidak tahu ya, lebih baik bahkan setelah mereka dikritik secara global. Inilah yang artinya menjadi Hannam, dan tidak ada yang peduli dengan ohjook, dan bahkan jika mereka peduli, fandom grup idol itu sangat menakutkan. Dan buat yang belum tahu apa itu Hannam, dari Urban Dictionary ini mengatakan bahwa Hannam ini sebenarnya ya itu adalah bentuk kata yang merujuk pada Korean man, pria Korea gitu. Tapi dalam konteks Hannam ini juga digunakan kepada Korean male parasit, udah tau nggak? Dan ini juga dapat merujuk kepada pria yang misogynistic gitu guys. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Kali ini kita akan ngebahas tentang girl group dari JYP Entertainment. Nah, JYP Entertainment ini merupakan sebuah agensi yang menjadi rumah bagi K-pop group yang sudah sukses. Khususnya untuk girl group, ya girl group mereka juga udah pada tahu dong ya, sukses semua nih. Misalnya dari Wonder Girls, Miss A, Twice, dan juga AZ. Dan sebentar lagi mereka juga akan segera mendebutkan girl group baru lagi. Dan pada tanggal 6 Agustus, JYP Entertainment juga mengungkapkan 3 member pertama dari girl group pendatang yang rumornya sih mengatakan bahwa mereka itu akan debut pada bulan Februari tahun 2022. Dan secara khusus saluran YouTube baru JYP Entertainment, yaitu JYPN, memposting video cover dance dari anggota girl group baru dengan judul Fresh Cover Qualifying Samantha Long X Om Taewon Choreography.
Dalam video yang diposting, 3 anggota girl group JYP Entertainment diperkenalkan dengan nama Jinni, Jiwoo, dan juga Gyojin. Nah, mereka dikatakan cukup untuk menegaskan kembali reputasi JYP Entertainment sebagai mahakarya girl group hanya dalam 1 menit atau lebih. Memang hal itu terlihat banget nih guys ketika ketiga member tersebut memancarkan penampilan yang kuat dan juga mengesankan untuk fresh dari Cardi B. Dan setelah merilis video tersebut, Jinni yang mengenakan baju olahraga nih itu menarik perhatian karena punya pesona dan juga visualnya yang sangat fresh serta keterampilan menarinya yang juga kuat. Jiwoo yang berambut ponytail itu juga menarik perhatian karena dianggap punya penampilan yang imut dan juga gerakannya yang dinamis. Dan terakhir, Gyojin yang mengenakan kuncir-kuncir dan celana kaki meninggalkan kesan dengan ekspresi wajah dan juga gerak tubuhnya. Meskipun video tersebut diambil di studio tari tanpa ada peralatan panggung yang super mewah seperti biasa ya, ketiga membernya juga telah membuktikan potensi mereka untuk bangkit sebagai rookie monster dengan penampilan panggung yang berapi-api dan juga keterampilan menari yang sangat mengagumkan. Kabar dance ketiganya juga memenuhi ekspektasi para penggemar K-pop untuk girl group baru JYP Entertainment. Para member telah menunjukkan keterampilan menari dan juga visual yang sangat baik, bahkan sebelum mereka debut. Dan para penggemar juga sangat menantikan konsep dari girl group baru tersebut. Apa ya yang akan mereka gunakan? Swag, cute, seksi, atau gimana nih? Dan sebelumnya nih guys, pada bulan Juli di bawah slogan Grab Your Future, blind package yang terbatas untuk album debut dari girl group JYP tersebut sudah terjual di berbagai situs musik domestik dan asing hanya dalam 10 hari saja. Dan menarik perhatian, setelah terjual itu sudah habis 61.667 pre-order. Meskipun ada periode terbatas, belum lagi anggotanya tetap menjadi misteri. Widih, amazing banget kan guys. Ini belum debut tapi jumlah pre-ordernya udah sampai 61 ribuan, bentar lagi 100 ribu. Gila, mantul banget gak sih? Dan untuk topik terakhir, kali ini kita akan ngebahas tentang Xiumin EXO yang dinyatakan positif COVID-19. Jadi pada tanggal 5 Agustus, SM Entertainment merilis pernyataan seperti berikut ini. Ini SM Entertainment, jadi Xiumin dikonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini tanggal 5 Agustus. Pada tanggal 29 Juli, Xiumin menjalani tes PCR COVID-19 sebelum melakukan latihan untuk musical dan hasilnya adalah negatif. Namun ia kembali melakukan tes PCR pada tanggal 4 Agustus karena merasakan gejala ringan dan akhirnya didiagnosa hari ini. Hasilnya adalah para member EXO dan staf juga menjalani tes COVID-19 dan saat ini juga tengah menjalani karantina mandiri sembari menunggu hasil tes. Selain itu, informasi ini juga telah disampaikan kepada semua program televisi yang tengah dibintangi Xiumin. Para staf dan juga para pemain musical Headstone juga akan menjalani tes COVID-19. Xiumin juga langsung menghentikan seluruh aktivitasnya dan akan secara aktif mengikuti proses dan bimbingan yang diberikan oleh otoritas kesehatan. Dan kami juga akan melakukan yang terbaik agar Xiumin cepat pulih. Kami meminta maaf karena telah membuat banyak orang khawatir dan kami juga akan melakukan yang terbaik demi kesehatan dan keselamatan seluruh artis dan juga staf kami, sembari terus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Well, get well soon buat Xiumin. Aku yakin kalian semua juga lagi khawatir dengan kondisi Xiumin karena dia dinyatakan positif COVID-19. Dan aku juga berharap semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat. Jangan sampai kalian tuh positif COVID-19 karena yang namanya COVID ini bukan hal yang dapat dianggap remeh alias sepele. Ini tuh adalah masalah yang serius dan kita juga harus lebih aware dan juga waspada. Selalu pakai masker dan jangan lupa juga untuk mematuhi protokol COVID-19 yang telah dibuat. Oke, jangan sampai kalian langgar. Oke, Cinggu, sekian aja ya untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Sulky pamit. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.